Kel mengulurkan tangannya untuk meraih cahaya itu. Saat ia menyentuhnya, cahaya itu melesat seperti anak panah menembus jantung Kel sebelum berkedip dan menghilang. Kel memegang dada di mana jantungnya berdetak dan menutup mata. Dia bisa merasakan vitalitas energi di dalam tubuhnya. Vitalitas jantung itu akan membuat perisainya menjadi lebih kuat. Lalu kemampuan pemulihannya akan menjadi jauh lebih cepat dibanding orang biasa. Kel memunculkan perisainya dan pola perisai itu telah berubah menjadi hati. Dia kemudian mengembalikan perisainya lagi dan berjalan keluar gua. Di luar, naga kecil itu masih mengikutinya. Kel menatap naga yang mengalihkan pandangannya itu. "Kau mau pergi bersamaku ya?" tanya Kel tiba-tiba yang membuat naga itu kaget. Kemudian segera mengaktifkan sihir tak terlihatnya sebelum dia menjawab. Kel itu sangat lemah sampai-sampai perlu perlindungan. Tapi aku benci manusia. Dasar anak pelin-pelan, pikir Kel sambil menatap ke arah depan, di mana naga itu berada walaupun dia tidak bisa melihatnya. Kel yang sedang berjalan untuk pulang tiba-tiba mengeluarkan suara. "Aku tahu kau sedang menginjak rumput dan berdiri di situ." Dia bisa melihat jejak rumput yang kemudian dengan cepat menghilang. Naga itu telah terbang ke langit. Kel menggelengkan kepala dan mengembuskan nafas panjang. Pada akhirnya, anggota keluarganya bertambah. Setelah bertemu kembali dengan Choi Han, lelaki berambut hitam itu menatapnya dengan penuh penilaian sebelum bertanya, "Apa Kel berguling-guling di gunung?" Mendengar pertanyaan Choi Han itu, Kel menyumpah dalam pikirannya sebelum menjawab, "Benar, aku sedikit berguling." Choi Han menatap Kel dengan prihatin, dan Kel menghindari tatapan itu. Malam hari di perbatasan kota. Gelas di tangan Cage jatuh dan pecah. Taylor mendekatinya dengan cepat dan bertanya apa dewa berkata sesuatu lagi. Cage menyentuh kepalanya dan bilang pada Taylor untuk jangan bicara padanya. Beberapa saat kemudian, Cage menendang sebuah kursi yang ada di sana sambil berteriak ini menyebalkan lalu berjalan ke arah pintu. Taylor yang mengira ada orang yang menyusup berkata pada bawahannya untuk tidak mengikuti mereka. Setelah sampai ke pagar pembatas, Cage terkesiap. "Hah, gila, ternyata sungguhan." Katanya tidak percaya ketika melihat pesan yang ditinggalkan di sana. Taylor kemudian mendekat dan membaca pesan itu. "Kalau ingin harapanmu terwujud, hancurkan." Cage yang masih menyentuh kepalanya berkata, dia menyarankan Taylor untuk menghancurkannya. Bukan gila, tapi dewa menyuruh untuk menghancurkannya. Melihat tatapan Taylor yang bertanya-tanya, Cage berkata lagi, "Dewa itu untuk pertama kalinya tidak bicara omong kosong. Padahal biasanya dia belum tentu memperdengarkan suaranya setahun sekali." Saat Taylor bertanya pada Cage itu menara batu apa, Cage menjawab, itu adalah titik balik yang akan mengubah hidup mereka. Begitu kata dewa. Lalu, Taylor lah yang harus memilih. Tapi dewa bilang, jangan hancurkan kalau ingin hidup dengan nyaman. Cage melihat amplop surat yang ada di bawah batu. Sepertinya menara batu ini disusun gara-gara surat itu. Tapi menara batu itu tidak mengeluarkan aura berbahaya. "Apa yang akan kau lakukan?" tanya Cage menatap Taylor. "Hancurkan." Mendengar perkataan Taylor, Cage segera menghancurkan menara batu itu tanpa ragu. Taylor menatap menara batu yang telah hancur dan mengingat perkataan Cage sebelumnya. Katanya jangan dihancurkan kalau ingin hidup dengan tenang. Dia bahkan tidak pernah hidup dengan tenang sekalipun. Lalu, dia juga tidak berniat untuk hidup dengan tenang. Dia akan memperbaiki kakinya dan terus menjadi lebih baik ke depannya. Dia harus menggulingkan keluarga Marquis yang terkutuk ini. Taylor mengambil amplop yang diberikan Cage dan membacanya. Putra mahkota memiliki sebuah kekuatan kuno. Kekuatan itu sejenis penyembuh yang tidak diperlukan oleh dirinya sendiri. Itu adalah kekuatan sekali pakai yang bisa menyembuhkan orang cacat di bagian apa saja. Lalu, dia menginginkan cara dan koneksi yang bisa mengekang pangeran kedua dan ketiga. Tangan Taylor mulai gemetar dan berkata, itu memang akan menjadi titik balik dari kehidupan mereka. Cage mengambil surat di tangan Taylor kemudian mulai membaca bagian selanjutnya dari surat itu. "Kakimu memang lumpuh, tapi kepala
Tangan, mata, dan mulutmu semuanya masih berfungsi. Keputusan ada di tanganmu, Taylor Stan. Anak laki-laki pertama keluarga Marquis Stan. Taylor yang telah memantapkan pilihannya kemudian mengajak Cage ke ibu kota. Cage mengerti, Taylor pasti tahu apa yang dia lakukan. Benar, dulu aku begitu, balas Taylor. Sebelum kakinya menjadi seperti ini. Seharusnya dia tidak boleh lengah dan menjaga dirinya sendiri. Taylor berkata lagi, kalau ingin menyesuaikan dengan jadwal acara kerajaan, mereka harus buru-buru. Semua itu dilihat oleh anak-anak kucing. Anak kucing merah bertanya pada kakaknya apa mereka sudah boleh pulang. Dan anak kucing perak mengiyakannya. Karena mereka sudah melakukan semua yang disuruh, jadi ayo pergi dan makan cemilan malam. Begitulah mereka kembali dengan bahagia sambil memikirkan cemilan malam yang menunggu mereka. Pagi hari keesokan harinya. Kel berdiri dengan tangan disilangkan dan kerutan di wajahnya. Tatapannya menatap ke atas dan ke bawah pada orang di depannya. Itu adalah Choi Han yang hanya membawa satu buah tas kecil dan pedangnya. Kel bertanya, apa Choi Han mau pergi hanya dengan itu saja? Choi Han mengiyakan seolah tidak ada yang salah dengan itu. Yang melepaskan kepergian Choi Han adalah Kel, anak-anak kucing, Hans, Ron, Big Rocks, dan wakil kapten. Kel mendesah sebelum mengeluarkan kantong kecil dari sakunya dan melemparkannya ke arah Choi Han. Choi Han menangkap kantong itu dengan mudah. Dia membukanya dan segera mengenali isinya, ramuan dan jenis barang berguna lainnya. Melihat Choi Han mengangkat kepala dan menatapnya, Kel segera berkata, Apa? Apa yang kamu inginkan? Kalau tidak mau, buang saja. Selamat jalan. Kel kemudian berbalik dan berjalan pergi. Ini tidak luar biasa, tapi pelepasan yang lumayan baik, pikir Kel. Choi Han menggenggam kantong pemberian Kel dengan ekspresi bahagia, kemudian berkata, dia akan segera kembali. Yang lain juga mengucapkan kata-kata perpisahan. Wakil kapten bilang dia akan meningkatkan kemampuan dan menjadi kesatria pelindung Kel di ibu kota. Hans berkata hati-hati di jalan, Ron memintanya untuk cepat kembali, dan Big Rocks berkata dia harus mengasah pisaunya. Mungkin biar makin tajam pas Choi Han balik. Tidak lupa kedua anak kucing yang menepuk-nepuk kaki Choi Han untuk mengucapkan selamat tinggal. Dan yang terakhir, naga hitam yang telah menggunakan sihir tembus pandang untuk tinggal di halaman pada siang hari dan berbalik di dekat jendela Kel di malam hari, mengirim mana yang tidak terlihat pada Choi Han yang sedang mengelus anak-anak kucing. Setelah beberapa saat, Choi Han kemudian berdiri. Padahal dia sudah menerima banyak, tapi dia terus-terusan menerima. Dia harus membayar makanan dengan benar. Pikir Choi Han memantapkan tekadnya. Sampai jumpa di ibu kota, katanya pada semua orang. Hari berikutnya setelah Choi Han pergi, rombongan Kel juga meninggalkan kota Menara Batu dan mengarah ke ibu kota. Saat itu Hans memberitahu Kel mereka akan berkemah di tempat itu karena matahari sudah terbenam. Kel menatap kedua saudara kucing yang sedang berbisik-bisik. Ketika menyadari tatapan Kel, mereka tersentak dan mengalihkan pandangan. Kel mulai tersenyum. Kenapa? Kalian bertemu naga ya? Saat itulah dia mendengar anak-anak kucing terkesiap. Kel mendesah. Setelah Choi Han pergi, sekarang naga yang mengikutinya. Karena dia ikut dengan kemauannya sendiri, Kel tidak bisa menghentikannya sekarang. Sementara itu, sebuah kereta tiba di area perkemahan Kel. Dan orang yang tampaknya adalah pengemudi turun dan mendekati wakil kapten. Orang itu bertanya, kalau tidak keberatan apa mereka boleh bermalam di salah satu sisi tempat itu? Wakil kapten bertanya dia siapa. Orang itu membungkuk kepada wakil kapten dan Kel di belakangnya kemudian memperkenalkan dirinya. Dia adalah ksatria dari keluarga Marquis Stan, Tom. Mata Kel terbuka lebar dan otomatis mengumpat dalam hati. Dia tidak kepikiran karena kereta kuda itu tanpa lambang atau bendera apapun. Saat itu kereta terbuka dan Kel bisa melihat wajah Taylor Stan. Taylor memperkenalkan dirinya, lalu berkata
Dia memberanikan diri meminta tolong setelah melihat lambang keluarga Kaunenitus. Sialan, Kel mengumpat lagi. Pergi satu malah datang tiga. Sudah begitu, tiga yang datang bukanlah tokoh biasa. Yang satu adalah naga bodoh, satunya lagi adalah utusan dewa gila yang berharap dikucilkan, satu orang lagi adalah orang dari keluarga Stan. Kel tidak bisa menahan diri untuk menghela nafas, dan suasana sunyi aneh mengelilingi tempat itu. Tatapan Kel tertuju pada Taylor yang berbicara dengan senyum pahit terlihat di wajahnya. Pasti meminta tolong mendadak seperti ini tidak sopan. Kalau Kel tidak nyaman, mereka akan pergi dari sini. Setelah tubuh bagian bawahnya lumpuh, orang-orang merasa tidak nyaman berada di dekatnya dan menghindarinya. Secara harafiah, dia sudah dibuang. Senetral apapun keluarga Kaunenitus, bisa saja Kel tidak nyaman terlibat dengannya. Taylor mengingat kenyataan dari situasinya setelah mendengar desahan Kel sebelumnya. Tapi pada saat itu, Kel melangkah mendekat dan bertanya kenapa Taylor mau pergi. Di sini juga bukan tanahnya. Dia tidak melakukan hal kekanak-kanakan pada orang yang sedang dalam perjalanan juga. Setelah mengatakan itu, Kel mengulurkan tangannya lalu memperkenalkan diri. Taylor yang melihat itu kemudian membuka pintu kereta. Etiket yang tepat adalah dia harus keluar dari kereta untuk memberi salam. Karena itu dia segera berkata, sulit untuk keluar dari kereta kuda karena kakinya sukar untuk digunakan. Aku tahu, jawab Kel. Taylor melihat sekali lagi ke arah pria berambut merah itu. Dia tampaknya tidak peduli dengan etiket yang tepat dan menjabat tangannya. Dia juga memperkenalkan utusan Dewa Cage sebagai teman seperjalanannya. Dengan ramah, Cage memperkenalkan dirinya. Juga berkata dia senang bertemu dengan Kel. Dia juga berharap ketenangan malam meliputi Kel. Kel tersenyum, tapi tidak dengan pikirannya. Ketenangan malam sialan apanya? Padahal Cage ingin dikucilkan karena benci pura-pura baik dan harus bersikap seperti utusan dewa. Dan masih dengan tersenyum ceria, Kel berkata, aku tidak percaya pada dewa. Yap, pembuat onar mode on. Cage menatap Kel dengan pandangan ada saja orang yang mengutarakan ucapan gila seperti itu. Sedangkan Taylor berkata Kel adalah orang yang menarik. Aku rasa juga begitu. Kel dengan santai menanggapi pernyataannya dan melihat sekeliling kereta. Itu sangat buruk untuk seorang putra tertua seorang Marquess. Hanya satu kesatria, seorang bawahan yang juga sebagai pengemudi, dan mereka berdua. Dia selalu diawasi oleh Finion, dan juga tidak mendapat bantuan yang layak dari keluarga Stan. Dia juga pasti menggunakan banyak uang untuk ini dan itu demi memasang alat sihir di kediaman mereka. Maka dari itu, pantas saja uang yang ada di tangannya sudah habis. Sepertinya Taylor hendak pergi ke ibu kota untuk bertemu putra mahkota setelah melihat memo yang dia tinggalkan. Kel kemudian memanggil Hans dan memintanya untuk membantu Taylor. Mengurus makannya juga membuatkan satu perkemahan di sebelah mereka. Tidak lupa dia memberitahu untuk jangan mencarinya lagi. Hans bisa mengurusnya sesuai dengan penilaiannya sendiri. Setelah Hans mengerti, Kel lalu berkata untuk membawakannya alkohol. Setelah itu, Kel menatap Taylor dan pamit untuk pergi. Taylor menjawab kalau dia berterima kasih atas pengertian Kel. Ini bukan apa-apa, balas Kel. Dia lalu melanjutkan dalam hati. Aku melakukan ini karena tidak mau terlibat hal tidak penting denganmu. Kel berpaling dari Taylor kemudian segera berjalan kembali ke keretanya. Sebelum itu, dia menyuruh wakil kapten untuk mengurus tugas jaga Taylor karena sepertinya mereka hanya punya satu kesatria. Kedua anak kucing menyapa Kel dari dalam kereta. Mereka berkata tahu orang itu. Itu adalah orang-orang yang pernah mereka lihat sebelumnya. Kel memberi isyarat untuk diam dan berkata untuk pura-pura saja tidak tahu. Seperti naga? Tanya anak-anak kucing. Kel mengiyakan. Dia bersandar di kereta kuda sambil melihat wakil kapten dan kesatria Taylor. Tiba-tiba Hong bertanya apakah naga kecil akan terus mengikuti mereka? Kel mengangguk pada pertanyaan Hong. Padahal awalnya dia hanya ingin menyelamatkan dan menghentikannya.
Tetapi dia mengikuti terus untuk balas budi, ucap Kale. Karena sudah terlanjur begini, dia harus memanfaatkan naga itu juga dengan baik. Soalnya dia adalah entitas yang luar biasa yang memiliki kemampuan jenius mengendalikan mana, dan bahkan tidak bisa dibandingkan dengan Rosalind. Selagi Kale memikirkan itu, anak-anak kucing kaget dengan aura di sekeliling Kale yang menjadi gelap. Kale berkata lagi, dia harus membuatnya bekerja keras sedikit. Pagi hari saat Kale baru saja bangun, dia melihat suasana aneh di perkemahan dan bertanya pada Hans yang menyapanya. Hans menjawab kalau sepertinya Tuan Muda Taylor salah paham. Kale yang tidak mengerti maksud Hans pun berjalan mendekati Taylor dan bertanya apa yang terjadi. Dan dengan wajah menyesal, Taylor meminta maaf pada Kale. Entah bagaimana sepertinya jejaknya terdeteksi, ucap Taylor melihat babi hutan di depan mereka. Kale memalingkan tatapannya. Seperti biasa, babi hutan yang dibawa naga sangat besar. Dan seperti biasa juga, ada gambar pisau dan garpu di sebelah babi itu. Cage yang ada di sebelah Taylor juga berkata setengah berteriak. Padahal mereka datang secara rahasia. Bagaimana ini bisa terjadi? Masa mereka mengirimkan entitas yang bahkan tidak bisa dia sadari? Itu keterlaluan. Kale dia memandang mereka berdua. Mana mungkin Cage bisa menyadari keberadaan naga dengan kekuatan selevel itu. Tapi dia mengerti kalau mereka takut dengan babi hutan itu. Sesuatu atau seseorang yang mampu menangkap babi hutan sebesar itu dengan mudah dan menjatuhkannya di perkemahan mereka tanpa terdeteksi oleh sang pendeta atau siapapun. Itu adalah kekuatan yang hanya dimiliki oleh seorang ahli. Taylor menatap Kale dengan putus asa dan sedih. Dia akan mulai berbicara soal kejadian itu, tapi terhenti oleh Kale yang memanggil Big Rocks. Dan berkata, sepertinya kali ini pun mereka harus makan steak dari pagi. Big Rocks yang berdiri dengan pisau dapur yang sudah siap di tangannya menanggapi dengan gembira. Sepertinya kali ini pun akan jadi steak berkualitas terbaik, katanya. Taylor yang menatap Kale dengan ekspresi kosong tiba-tiba berbicara. Kali ini pun, tanyanya mengulangi perkataan Big Rocks. Kale mengangguk dan menjawab. Di antara rombongan mereka ada pengantar makanan. Saat Taylor bertanya siapa itu, Kale mendengus sebelum berbicara. Berbeda dengan kelihatannya, dia anak yang sangat pemalu. Jadi kalian tidak akan bisa melihatnya. Kale melihat dedaunan di pohon tidak jauh dari perkemahan mereka bergerak naik turun dan menggelengkan kepalanya. Saat itu, Taylor yang wajahnya memerah karena malu meminta maaf karena mereka sudah salah paham. Kale menanggapinya dengan ringan. Itu bisa saja terjadi. Dia juga berkata Big Rocks adalah koki yang luar biasa dan masakannya enak. Jadi silakan pergi setelah makan steak. Kale yang sejak tadi memandang Big Rocks yang sedang mempersiapkan makanan, memalingkan pandangannya karena apa yang diucapkan Taylor selanjutnya. Taylor berkata dia dengar Kale juga sedang dalam perjalanan ke ibu kota. Lalu bertanya kalau Kale tidak keberatan apa mereka boleh mengikutinya selama perjalanan. Kale sudah menduga akan seperti itu. Silakan lakukan senyaman Anda, jawab Kale yang dibalas dengan ekspresi senang dari Taylor dan Cage. Meski pergi bersama, tidak mungkin mereka tahu orang yang mengirim surat itu adalah dirinya. Lalu, mumpung sudah begini, membuatnya berhutang dengan mengantarnya dengan aman sampai ibu kota akan menjadi hal yang bagus. Karena sebenarnya mereka orang-orang berbakat yang bisa banyak dimanfaatkan. Taylor berkata kalau mereka hanya akan mengikuti sampai dekat dengan ibu kota. Kale tersenyum dan menjawab, itu akan diputuskan setelah melihat situasi. Menurut Kale, Taylor adalah orang yang peka. Dia meminta diantar sampai dekat ibu kota saja karena kalau masuk bersama akan ada banyak kesulitan. Tanpa diduga, Cage mendekati Kale dan dengan ragu bertanya, apa benar-benar tidak ada dewa yang Kale percayai? Kale penasaran kenapa Cage menanyakan hal itu lagi, tapi dia segera menjawab tidak ada. Lalu dia dengan cepat menuju ke kereta setelah mendengar jawaban Cage. Taylor mendekatinya ketika dia melihat Kale pergi. Kemudian bertanya apa yang terjadi. Cage menjawab kalau dia merasa aneh. Dia merasa ada yang mengganjal seakan dewa kematian sedang mengelus kepalanya seolah kasihan padanya.
Dia terus merasa seperti itu setiap kali melihat Kale. Satu-satunya saat dia merasakan hal itu di masa lalu adalah ketika kuil memaksanya melakukan banyak pekerjaan kasar untuk membangun kuil baru. Dia merasakan perasaan yang sama ketika dia jatuh karena kelelahan dan Dewa Kematian menatapnya dengan prihatin. Tidak mungkin Tuan Muda Kale akan memerintah mereka seperti yang dilakukan kuil sialan itu. Anggota perjalanan Kale yang bertambah itu kemudian pergi menuju ibu kota dengan nyaman tanpa kejadian khusus. Lalu sehari sebelum sampai di ibu kota, Taylor dan Cage datang menemui Kale sambil membawa alkohol. Taylor bertanya, bukankah Tuan Muda Kale menyukai alkohol? Kalian itu si pembuat onar yang tidak bisa hidup sehari saja tanpa alkohol. Tapi sepertinya Kale bukan itu saja. Setelah melihatnya selama mereka pergi bersama, Kale berbeda dengan rumor yang dia dengar. Kale selalu menghabiskan waktu di kereta kuda karena memikirkan mereka, dan juga memberi mereka perlakuan terbaik. Bawahannya juga percaya dan mengikutinya. Lebih dari apapun, Kale memperlakukan mereka dengan normal, pikir Taylor. Dengan tersenyum, dia bertanya apa tidak apa-apa untuk berbagi minuman dengan mereka. Kale lalu memberi isyarat agar mereka masuk ke kamar. Melihat isyarat Kale, Cage segera mendorong kursi roda Taylor. Begitu mereka bertiga berada di dalam, Kale bertanya apa yang Taylor inginkan. Suara Kale dingin seperti biasanya, namun itu hanya menegaskan di benak Taylor bahwa orang di depannya bukanlah pembuat onar. Justru dia adalah orang yang cerdas. Taylor bertanya balik, menurut Kale, Taylor orang seperti apa? Kale diam-diam mengamati Taylor setelah mendengar pertanyaannya. Kemudian mengambil kantong dan meletakkannya di atas meja. Suara logam memenuhi ruangan saat kantong itu sedikit terbuka. Di dalamnya ada banyak koin emas, perak, dan perunggu. Setelah itu suara percaya diri Kale terdengar. Dia tidak tahu kenapa Taylor ingin pergi ke ibu kota saat perhatian semua orang sedang terpusat di sana. Tapi alasan orang-orang mencarinya saat pergi ke kandang harimau hanya satu. Keluarga Henitus yang kaya. Kau ingin uang kan? Sang pendeta Cage menghela nafas yang hampir seperti terkesiap karena kagum. Baginya, Kale adalah individu yang unik. Ternyata Anda tahu, ucap Taylor. Kale menjawab seolah itu hal yang pasti. Dari penampilan Taylor, dia terlihat kekurangan uang. Dan kalau ingin diam-diam menghabiskan waktu di ibu kota mulai besok, Taylor pasti butuh uang. Meski Taylor pasti tidak berpikir seperti itu sejak awal, tapi sekarang ada kura-kura emas di samping Taylor. Bukankah sekedar meminjam uang pada dirinya pantas untuk dicoba? Taylor tidak bisa tidak setuju dengan apapun yang baru saja dikatakan oleh Kale. Itu adalah kebenaran. Hanya dengan meminta tolong padanya dan menerima uang saja sudah menjadi sebuah keuntungan. Lalu, meskipun menolak, sepertinya Kale tidak akan mengatakan pada Finion kalau dia meminta tolong padanya. Karena sepertinya Kale tidak akan suka hal yang merepotkan. Orang berbakat yang sengaja bersembunyi. Bagi Taylor, Kale terlihat seperti itu. Dia kemudian mengucapkan terima kasih dengan tulus pada Kale. Kale yang mengetahui Taylor akan pergi hari itu secara diam-diam, bertanya apa mereka akan masuk melalui kuil. Setelah mendapat konfirmasi, Kale lalu melanjutkan. Kalau dalam 3 hari, kabar itu pasti akan terdengar oleh Finion atau Marquess. Karena di dalam kuil kematian pun pasti ada orang yang bermain politik. Karena Kale sangat mengetahui tindakan mereka, Cage bertanya dengan tertarik. Pasti itu karena ada alasannya. Jari telunjuk Kale mengetuk meja sebelum dia berkata pada Taylor dan Cage. Reservasi sehari lagi di sana. Lalu mereka berdua akan naik kereta kuda Kale. Sedangkan sisa anggota kelompok Taylor akan masuk sehari setelahnya. Kale juga meletakkan sebuah alat sihir di atas meja. Itu adalah alat sihir yang dapat membuat makhluk hidup di area yang ditetapkan tidak terlihat selama 5 menit. Keheningan memenuhi tempat itu begitu Kale selesai berbicara. Taylor melihat bolak-balik antara Kale dan benda itu. Dia lalu bertanya kenapa Kale sampai berbuat seperti itu, padahal Kale tidak akan mendapat keuntungan apapun. Kale menatap Taylor sambil berpikir sejenak.
Kenapa dia melakukannya? Karena hal ini disebabkan olehnya. Jadi tentu dia harus sedikit membantu Taylor. Lalu, kalau Taylor menguasai keluarga Marquez, setelahnya tidak akan ada masalah yang membuat sakit kepala akibat ambisi keluarga Marquez. Hanya dengan begitu, wilayah kekuasaan Hennitus akan stabil. Dan dia bisa hidup dengan leluasa di sisa hidupnya. Tapi yang keluar dari bibir Cale adalah, karena aku kasihan. Dia bertanya-tanya apa yang dipikirkan oleh putra sulung yang dibuang setelah kakinya rusak dan tidak tahu kapan akan mati sampai seperti itu. Sosok putra sulung keluarga Marquez yang berusaha keras sambil meminta uang pada pembuat onar keluarga Cohn seperti ini terlihat malang baginya. Taylor tertawa sambil mengepalkan tangannya, tapi dalam benaknya dia membenarkan ucapan Cale. Meski kakinya tidak bisa merasakan apapun, mata, hidung, mulut, dan lainnya selain kakinya masih hidup. Taylor berterima kasih pada simpati Cale. Berkata dia membutuhkan simpati seperti itu. Cale berbicara lagi. Sebagai gantinya, dia punya satu syarat. Tolong lupakan semua yang terjadi. Mendengar ucapan Cale, Cage berkata, dia dan Taylor akan bersumpah kalau mereka tidak akan mengungkapkan apapun. Cale tahu kan kalau kematian akan diturunkan saat melanggar sumpah yang diucapkan pada dewa kematian. Cale berkata dia tahu dan meminta Cage untuk melakukan sumpah itu. Cage menatap Cale dan bertanya apa Cale tidak akan ikut melakukannya. Cale menjawab itu benar. Dia tidak berniat melakukannya. Kalau dia kesulitan akibat ini, dia berencana untuk membeberkannya. Maksud Anda pada Fenion? Tanya Cage. Benar, jawab Cale dengan percaya diri. Mendengar jawaban Cale itu sebenarnya membuat Taylor merasa jauh lebih damai. Taylor menyukai kenyataan bahwa Cale jujur dan mengatakan bahwa dia berencana mengungkapkan segalanya jika itu membuat Cale tidak nyaman dengan cara apapun di masa depan. Tanpa menunda lagi, Taylor segera berkata pada Cage untuk melakukan sumpah itu. Cage menutup matanya dan menyatukan kedua tangannya. Dan getaran kecil memenuhi udara. Pada saat yang sama, asap hitam mulai keluar dari ujung jari Cage mengelilingi mereka bertiga. Apa ini kekuatan suci? Cale dipenuhi dengan sensasi aneh sambil merasakan kekuatan di sekitarnya. Itu jelas berbeda dari kekuatan kuno, tapi itu masih hangat meskipun hitam. Saat itu dia mendengar suara Cage. Aku, Cage, putri dari malam yang tidak berakhir, akan bersumpah bersama Taylor Stan di bawah nama malam. Kegelapan tanpa akhir akan diturunkan pada orang yang melanggar sumpah dengan pertaruhan nyawa. Cage membuka matanya dan melihat ke arah Cale dan Taylor sebelum lanjut berbicara. Semua percakapan yang terjadi di tempat ini akan dirahasiakan selamanya oleh Taylor Stan dan aku, Cage. Dan tidak akan diungkapkan kepada siapapun kecuali Cale Hennitus. Taylor juga mengulangi kata-kata penutup itu. Setelah mendengar suara Taylor, Cage memejamkan mata. Asap hitam mengelilingi mereka bertiga sekali lagi. Lalu dengan getaran lain, asap menghilang dan sumpah itu selesai. Cale bisa merasakan sensasi aneh di tangannya. Cage selalu menjelaskan, semua yang Cale rasakan saat ini adalah kekuatan dari sumpah itu. Saat mereka melanggar sumpah, kematian mereka akan diberitahukan pada Cale yang menjadi saksi. Cale mengerti. Pada saat itu, Taylor meletakkan botol alkohol yang dia bawa di tengah meja. Sambil bertanya, apa sekarang Cale mau minum alkohol? Di sampingnya, Cage sudah memegang gelas yang dia ambil entah dari mana dengan ekspresi bahagia. Taylor juga menambahkan, seperti yang dia duga, alkohol memang terbaik di hari yang baik. Cale menatap kedua orang itu kehilangan kata-kata. Cage yang meletakkan gelasnya di depan Cale membuat Cale penasaran apa Cage kemana-mana sambil membawa gelas alkohol. Nona utusan dewa, kau benar-benar luar biasa, ucap Cale. Sambil menuangkan alkoholnya, Cage bertanya apa Cale tidak merasa aneh ada utusan dewa yang minum alkohol. Memangnya itu urusanku, jawab Cale tidak peduli. Benar-benar jawaban yang kusukai, kata Cage yang tampak kagum.
Dia kemudian bertanya, apa Kel tidak mau lebih dekat dengan kakak berkepribadian baik ini? Dan Kel menjawab dengan tegas, tidak. Taylor juga dengan cepat menambahkan, bagaimana kalau kakak laki-laki dengan kepribadian baik? Apalagi itu, kata Kel dengan suara yang sama seperti sebelumnya. Melihat reaksi Kel, Taylor dan Cage berpandangan sebelum tertawa alih-alih kecewa dengan jawaban itu. Beberapa saat kemudian, suara dentingan dari 3 buah gelas pun terdengar. Di akhir bulan, ketika bulan tidak muncul, alkohol yang lebih dalam dibanding bulan membuat ikatan di antara ketiga orang tersebut. Di hari selanjutnya, Kel, kedua anak kucing, Taylor, dan Cage berada dalam kereta. Taylor yang duduk di samping Cage yang sedang pening akibat mabuk, bertanya apa Kel tahu banyak tentang acara yang diadakan di istana kali ini. Kel menjawab itu adalah pertama kalinya dia pergi ke istana. Tapi dia pernah ke pertemuan anak bangsawan dari wilayah timur laut beberapa tahun lalu. Acara istana kali ini diadakan untuk merayakan ulang tahun ke-50 Baginda Raja, jelas Taylor. Jadi ini adalah festival untuk dinikmati para penduduk kerajaan ya. Melihat Kel berbicara seolah itu tidak termasuk dirinya sendiri, Taylor bertanya sepertinya Kel tidak merasa itu adalah festival. Kel mengatupkan mulutnya. Festival apanya? Gara-gara teror, jantungnya sudah berdebar kencang dari awal. Kemungkinan selain para anggota organisasi rahasia, satu-satunya orang yang tahu tentang kasus teror yang akan terjadi hanyalah dirinya. Rasa tanggung jawab yang berat karena hal yang dia ketahui dan kekhawatiran tidak berguna tentang hal itu membayanginya. Itu karena dia terlalu tahu rasa takut akan kematian untuk bisa mengabaikannya. Pertama, dia akan menghentikannya. Tapi dia akan kabur kalau kelihatannya dia akan terluka atau kesulitan. Secukupnya, dia cukup melakukan sebisanya di batas maksimum dia tidak mengalami kerugian. Kel balik bertanya, bukankah ini adalah festival bagi Taylor? Taylor tersenyum seperti biasa dan bilang, dia pikir ini adalah masa krisis terakhir untuk festival. Tiba-tiba Taylor memanggil Kel dan berkata dengan wajah serius, tolong berhati-hatilah dengan putra mahkota. Meski dia sudah diabaikan oleh keluarga Marquistan, dia punya cara untuk mendapatkan informasi. Acara perayaan ulang tahun ke-50 ini sudah ada sejak awal. Tapi dia dengan memanggil semua anak dari keluarga bangsawan seperti ini adalah usulan dari putra mahkota. Taylor tidak tahu harus menjelaskan putra mahkota seperti apa. Melihat Taylor yang berusaha mengumpulkan kata-kata, Kel menjawab dengan santai. Yang mulia itu orang yang berlidah fasih, kan? Taylor yang berkata dia setuju dengan keras, dengan segera menjadi pucat dan mencoba menariknya kembali. Tetapi pada akhirnya terpaksa mengakui bahwa itu benar. Kel berkata itu adalah informasi yang tidak sulit untuk diketahui. Taylor membenarkan sambil menggaruk pipinya. Ini adalah pertama kalinya dia mendengar kata-kata yang tepat seperti yang Kel gunakan. Pembicaraan mereka membuat Kel mulai berpikir tentang putra mahkota. Dia adalah orang yang sangat pandai dalam memuji dan meninggikan seseorang. Lalu, lawan bicaranya akan termakan olehnya tanpa sadar dan dimanfaatkan oleh putra mahkota. Sebagai contoh, ada Choi Han yang ia junjung-junjung sebagai teman dan pahlawan. Choi Han yang merupakan rakyat biasa sangat senang dengan putra mahkota yang memperlakukannya dengan lembut dan menyebutnya sebagai teman. Dia bahkan tidak tahu kalau dia sedang dimanfaatkan. Tapi, meski dimanfaatkan, dia melakukan itu untuk hal baik. Dia tidak memanfaatkan seseorang untuk keuntungan atau kekuasaan pribadinya. Dia hanya menunjukkan kemampuan berbicaranya untuk kerajaan, penduduk kerajaan, atau cakupan yang lebih luas. Karena dia memuji dengan lidah yang fasih dan memberi alasan sedih yang membuat orang tidak punya pilihan selain membantunya. Choi Han atau Rosalind yang sangat baik, pada akhirnya mendengarkan permintaan tolong darinya. Suara Taylor menghentikan pikiran Kel. Dia berkata seperti yang Kel tahu tentang putra mahkota,
Jika terlibat dengannya akan melelahkan. Kel menyuruhnya untuk tidak usah khawatir, karena dia berniat untuk berdiam diri sebisa mungkin, dan dia tidak suka mencolok di mata orang. Setelah kata-kata Kel, kereta itu tiba-tiba hening. Karena itu Kel bertanya kenapa mereka melihatnya. Taylor yang hampir saja bertanya apa Kel bisa melakukan yang baru saja dia katakan, terhenti ketika Cage menepuk bahunya sambil berkata bukan apa-apa. Kel lalu menyandarkan punggungnya di kursi. Seandainya terlibat pun, tidak akan ada kejadian seperti yang Taylor dan Cage pikirkan. Soalnya lidahnya juga sangat fasih, tambahnya dengan senyum yang tersungging di bibirnya. Kalau putra mahkota bertemu dengan orang yang sejenis dengannya, dia akan mundur dan menghindar. Makanya, kalau dia adalah orang yang memanfaatkan seseorang setelah memujinya, Kel tinggal melakukan hal yang sama padanya. Cage memandang Kel seolah itu menyenangkan. Dan dia bilang, dia rasa sosok seperti ini lebih cocok untuk Kel. Kel terlihat sangat jahat. Itu lebih baik daripada terlihat seperti orang baik, timpal Kel dan memandang keluar jendela. Ketika dia melihat pemandangan di luar, Kel berkata ibu kota memang beda. Taylor mulai menjelaskan. Kerajaan Rohan adalah negara batu. Kalau mengamati cerita kuno, bahkan sebelum kerajaan Rohan berdiri, tanah ini punya banyak cerita yang berhubungan dengan batu. Salah satu di antaranya adalah, di atas tanah ini katanya ada dewa pelindung yang mirip batu. Dewa pelindung yang dapat melindungi dari semua serangan apapun yang datang. Katanya dia berdiri di garis terdepan menghentikan kegelapan yang turun di kontinen. Meski seluruh tubuh dewa pelindung hancur, dia tetap berdiri kokoh seperti batu. Karena itu dia melindungi tanah di bagian timur laut dan orang-orang di dalamnya sebagai batu-batu besar. Taylor mengakui kalau dia menyukai mitologi itu. Karena sosok seperti itu tidak mungkin ada di dunia nyata. Taylor menganggukkan kepala pada perkataan Cage tentang dia yang terlihat seperti tidak mempercayai hal itu. Karena menurut Taylor, orang yang melindungi sesuatu meski dia terluka dan tubuhnya hancur sangat jarang ada. Itu benar, Kel menimpali. Dia lalu melihat keluar jendela lagi dan berpikir, kalau melindungi diri sendiri mungkin saja. Tapi masa dia melindungi orang lain sekaligus tanah di wilayah timur laut? Itu adalah cerita yang tidak bisa dia pahami. Meski ada berbagai macam jenis legenda zaman kuno dan mitologi yang muncul di buku kelahiran pahlawan, isi cerita seperti ini tidak ada meski dia sudah baca sampai volume 5. Karena itu Kel bilang dia baru pertama kali mendengar mitologi itu. Taylor mengiyakan. Cerita ini tidak populer. Dia juga baru tahu tentang mitologi ini setelah menyelidiki buku kuno dan apapun tentang kekuatan kuno. Kel menganggukkan kepalanya lagi, melirik keluar sejenak, kemudian mengeluarkan liontin dari sakunya dan memberikannya pada Taylor lalu menyuruhnya untuk bersiap. Sesaat kemudian kereta berhenti, dan Kel bisa mendengar suara wakil kapten yang berkata, kesatria penjaga ibu kota ingin memeriksa bagian dalam kereta kuda. Kaki Kel menendang pintu hingga terbuka dengan keras. Dia melangkah keluar sambil menggenggam botol alkohol. Dia bisa melihat ekspresi santai wakil kapten seolah itu adalah hal yang biasa, serta penjaga ibu kota yang terlihat cemas. Periksalah, kata Kel dengan wajah memerah karena mabuk. Kedua kesatria kerajaan yang melihat isi kereta yang kosong hanya ada botol alkohol, kemudian mempersilahkan Kel lewat dan berkata selamat datang di ibu kota. Pintu tertutup dan kereta berjalan melewati gerbang. Katanya selamat datang di ibu kota, ucap Kel pada Taylor yang ada di hadapannya sambil memegang liontin di tangannya. Sudah lama aku tidak disambut, balas Taylor. Di sebelah barat ibu kota Huis. Kel memberitahu pada Taylor kalau sudah sampai, Ron akan menunjukkan jalan padanya. Taylor bisa keluar setelah itu, lalu tolong lupakan semua ini. Setelah Kel menyelesaikan kata-katanya, Hans membuka pintu kereta karena mereka sudah tiba. Kel yang sudah berada di luar diikuti anak-anak kucing mendengar ucapan terima kasih dari Taylor dan Cage.
Sekarang dia sedang berdiri di depan pintu gerbang sambil menatap rumah di depannya. Seperti yang bisa dia duga dari keluarga Cohenitus yang kaya. Rumahnya tidak terlalu mewah atau bersinar, tapi rumah itu terlihat jauh lebih mahal dibanding rumah-rumah bangsawan lain di sekitar situ. Gerbang besar perlahan terbuka. Penjaga yang membuka gerbang, serta kepala pelayan kediaman dan para pelayan, semuanya berbaris untuk menyambut Kale. Mereka membungkuk sambil berkata akan mengerahkan semua tenaga untuk melayaninya. Kale yang bingung karena sikap sopan berlebihan itu menatap Hans yang juga memberikan isyarat seolah dia tidak tahu. Dia lalu menyuruh mereka untuk mengangkat kepala. Untuk selanjutnya, jangan bersikap sopan secara berlebihan. Karena dia tidak akan mencari masalah dengan orang yang bekerja keras. Dia juga dengar kalau mereka orang-orang pilihan ibunya. Orang-orang yang punya dedikasi tinggi pada pekerjaan, jadi mereka pasti bisa mengurus pekerjaan mereka sendiri. Lalu, untuk masalah kedepannya bisa ditanyakan pada Hans. Ucap Kale lalu berbalik pergi diikuti oleh Hans dari belakang. Setelah Kale meninggalkan tempat itu, kepala pelayan memegang kepalanya. Kedatangan Kale ke kediaman itu membuat kepalanya sakit. Tapi karena Kale adalah salah satu dari mereka harus menerimanya. Kale meletakkan sebuah surat dengan kasar di atas meja. Hans bertanya apa Kale akan pergi. Dia lalu menatap Hans dengan lelah dan balik bertanya, memangnya dia bisa tidak pergi? Tidak, jawab Hans. Bukankah itu perkumpulan bangsawan wilayah Timur Laut? Kale membenarkan. Hans lalu menyerahkan dokumen yang berisi daftar anak-anak keluarga bangsawan yang sudah tiba di ibu kota saat itu. Kale kemudian menyuruh Hans untuk beristirahat setelah mendapat informasi kalau Ron menyelesaikan pekerjaannya dengan baik. Setelah beberapa saat, pria berambut merah itu berdiri dari duduknya. Dia kemudian membuka pintu beranda dan berkata, "Masuklah." Naga itu memasuki ruangan dengan beberapa daun menempel padanya. Kale lalu menyuruh naga itu untuk makan makanan yang tadi dia minta Hans untuk bawakan. Kale berkata, selama ini naga itu sudah mencarikan bahan makanan, tapi tidak bisa memakannya, dan juga dia pasti bersusah payah untuk mengikuti Kale. Kale memperhatikan ketiga anak itu. Makanlah yang lahap, karena kau akan bekerja keras di masa depan nanti, batin Kale. Padahal dia akan senang kalau bisa terus begini. Rumah yang nyaman, makanan yang enak, dan kebebasan yang damai. Betapa enaknya kalau dia hidup sambil menikmati tiga hal ini. Benar, ini yang namanya hidup. Terlihat senyum santai di wajahnya saat dia memikirkan itu. Sebuah ketukan menghentikan pikiran-pikirannya. Naga itu segera menjadi tidak terlihat lagi. Kale yang bangkit menuju pintu tidak sengaja menyenggol gelas anggur sehingga jatuh dan pecah berkeping-keping. Hal itu membuat Kale merasakan firasat buruk. Itu pasti bukan Choi Han kan? Tanyanya pada dirinya sendiri. Choi Han seharusnya baru tiba 3 hari lagi. Selama tidak kesini seperti orang gila, dia tidak mungkin sampai di ibu kota dalam waktu 3 hari. Meski dia memberikan potion berisi kekuatan dewa pada Choi Han tidak mungkin memberikan potion itu pada bangsa serigala yang dibuang oleh dewa. Rosalind yang sangat waspada juga tidak mungkin menggunakan sihir tingkat tinggi seperti sihir perpindahan. Dia yakin kalau dia sudah menyuruh Choi Han untuk menetap di penginapan yang sudah ditentukan saat dia sudah tiba di ibu kota. Kale menenangkan diri sebelum membuka pintu itu. Dan dia terkejut melihat apa yang ada di depannya setelah pintunya terbuka. Tapi Kale segera tersadar begitu mendengar suara mendesak dan putus asa yang keluar dari Choi Han. Choi Han meminta maaf terlebih dahulu pada Kale, tapi orang yang bisa dia pikirkan hanyalah dirinya. Saat itu Choi Han datang sambil menggendong seseorang di punggungnya. Di belakangnya, Hans dan seorang wanita berambut merah mengikuti. Orang di punggung Choi Han tidak lain adalah Locke dari bangsa serigala biru. Kondisinya juga tampak parah. Kale terkejut saat menyadari sesuatu. Panas tinggi adalah kondisi tepat sebelum bangsa serigala pertama kali mengamuk. Kenapa mode mengamuk yang seharusnya terjadi 1 tahun lagi malah terjadi sekarang? Setelah itu, dia mendekati Locke yang telah dibaringkan oleh Choi Han di tempat tidur. Locke yang terengah-engah mencoba yang terbaik untuk membuka mata.
Karena itu, Kel berkata pada Locke, "Jangan memaksakan diri dan tutup mata. Semuanya akan baik-baik saja." Perkataan Kel itu membuat Locke teringat pada pamannya. Sementara Choi Han yang ada di samping Locke terlihat sangat cemas dan bertanya pada Kel kenapa Locke seperti itu. Potion yang Kel berikan juga tidak mempan. Rosalind berkata bangsa serigala tidak bisa menggunakan potion. Karena sihir juga tidak ampuh, dia tidak tahu harus bagaimana. Padahal Locke harus dilindungi. Karena Choi Han terlihat putus asa, Kel menyuruhnya untuk tenang. Kalau terus begitu, Choi Han lah yang akan mengamuk, pikir Kel. Karena itu dia berkata kalau Choi Han percaya padanya, serahkan saja ini padanya. Choi Han mengiyakan. Kel yang masih menatap Choi Han penasaran kenapa dia telah membuka hati seutuhnya pada Locke. Padahal di masa ini seharusnya dia baru membuka hati sedikit demi sedikit. Apa itu juga hasil dari dia mengubah isi cerita? Kel lalu mengalihkan pandangannya pada Rosalind, penerus urutan pertama kerajaan Brack. Tapi, dia adalah seorang jenius yang sedang bersiap membuang posisi itu. Rosalind membuat seseorang teringat pada Mawar karena rambut merahnya yang cerah. Tapi sifatnya lebih cocok disebut matahari. Saat itu, tiba-tiba saja ekspresi Rosalind berubah karena kekuatan mana yang sangat kuat. Rosalind secara akurat melihat kursi yang digunakan naga itu sebelumnya. Desahan keluar dari mulut Kel. Dia ingat katanya sejak awal para naga sangat menyukai penyihir. Dan sekarang dia tertarik pada penyihir dan sedang mengirimkan beberapa mana pada Rosalind. Kel beralih pada kursi yang tampak kosong itu dan berkata, "Diamlah." Di saat yang sama, Rosalind dengan cepat kembali normal. Tampaknya naga itu telah berhenti mengirimkan mana. Rosalind yang akan bertanya itu apa langsung dipotong oleh Kel yang menunjuk ke arah Locke. Sembari berkata, sepertinya yang itu lebih mendesak. Rosalind yang menjadi tenang bertanya apa yang terjadi pada Locke. Kel memandangi tongkat sihir yang dipegang oleh wanita itu. Alasan mereka bisa tiba dalam 3 hari mungkin karena Rosalind menggunakan sihir teleportasi. Berbeda dengan dugaannya, sedikit demi sedikit dia mulai menunjukkan kemampuan sihirnya. "Anda seorang penyihir kan?" tanya Kel. Setelah Rosalind membenarkan, Kel bertanya lagi. "Apa Rosalind pernah mendengar tentang mode mengamuk bangsa serigala?" Rosalind menjawab dia pernah membacanya di buku. Tapi ini pertama kalinya dia melihat ada gejala sakit dan panas tinggi. "Itu karena ini pertama kalinya," ucap Kel. Dia lalu melanjutkan, para siluman akan menderita dan kehilangan kesadaran karena perubahan fisik di luar kendalinya saat pertama kali mengamuk. Kalau mereka melalui saat pertama ini, mereka bisa menggunakan mode mengamuk sebagai senjata mereka. Kel mengamati situasi Locke sebentar sebelum berkata lagi. "Sebentar lagi dia akan mengamuk." Rosalind menjawab. Dia tidak bisa tahu Kel orang seperti apa, tapi setidaknya dia punya kepekaan untuk menilai situasi. Dia adalah anak kecil. "Aku tahu," ucap Kel. Kel yang melihat Hans masuk memintanya membawa tandu untuk membawa Locke ke tempat latihan di bawah tanah. Lalu, kosongkan tempat itu jangan sampai ada seorang pun. Meskipun Hans bertanya-tanya kenapa orang sakit dibawa ke tempat latihan, Hans tetap melakukan perintah Kel. Selanjutnya, Kel menatap Choi Han dan Rosalind dan berkata, mereka berdua perlu dihajar sedikit. Tentu saja hal itu membuat kedua orang itu terkejut. Kel lalu melanjutkan penjelasannya. Pada dasarnya, siluman dengan darah binatang buas seperti bangsa serigala, bangsa harimau, dan bangsa beruang biasanya akan ditangani oleh orang tua atau saudara mereka saat pertama kali mengamuk. Mereka akan menerima semua serangan dari anak yang mengamuk dan mereka akan melindungi agar anak itu tidak terluka. Tapi, kalau dilihat saja sepertinya itu akan sulit untuk anak ini. Kedua anak kucing juga mendengarkan penjelasan Kel sambil menepuk-nepuk Locke. Kel bertepuk tangan sekali dan menunjuk Choi Han dan juga Rosalind lalu berkata, anggap saja kalian berdua adalah ayah dan ibunya. Kedua orang itu berpandangan sejenak. Dan Kel melanjutkan, kalau tidak menyukai itu, anggap saja kalian adalah kakak-kakaknya. Kalian urus sendiri dan silakan lindungi dia. Choi Han yang memandang Locke terbaring di tempat latihan bertanya pada Kel berapa lama Locke akan berada dalam mode mengamuk.
Kel menjawab, Locke berdarah paling murni di antara darah murni yang lain. Jadi maksudnya ini akan memakan waktu lama? Tanya Choi-han menyimpulkan. Kel membenarkan, sekitar 1-2 jam. Choi-han berjalan ke arah Locke sembari berkata dia akan mengatasinya karena dia adalah kakak Locke. Tidak lama tumbuh cakar pada tangan Locke. Cakar yang sangat tajam milik binatang buas. Matanya terbuka lebar dan dia mulai menggeram dengan taring tajam yang tumbuh di mulutnya.